penyebab utama hubungan yang terpisah, terpecah belah, atau tercerai-berai, atau bercerai, sesungguhnya bukan semata kekerasan hati, tetapi lebih dahsyat dan lebih kuat lagi yang menyebabkan keterpisahan, ketercerai-beraian, dan terpecah belahnya hubungan adalah karena kepongahan hati. Ini lebih dahsyat dan inilah penggerak untuk orang menjadi keras hatinya karena pongah. Kitab suci bahkan sudah memberikan warning yang begitu kuat dan keras bahwa kecongkakan mendahului kehancuran. Berarti kehancuran yang bukan semata berbicara tentang sebuah bangsa atau sebuah negara atau sebuah komunitas, tetapi kehancuran yang awal mula dan cikal bakalnya adalah didahului oleh kepongahan hati, keangkuhan. Itu yang menyebabkan hancurnya sebuah hubungan. Itu yang menyebabkan porak-porandanya relasi satu dengan yang lain. Begitu pula dalam hubungan manusia dengan Tuhan. Kerendahan hati selalu menyatukan. Bukankah makin orang rendah hati di hadapan Tuhan dan terhadap sesama, dia akan makin selalu rindu hidup damai. Ada kebersatuan, ada keterpaduan, ada hubungan yang menyatu padu tanpa lepas. Tetapi ketika kepongahan hati memerintah hidup dan jiwa seseorang, maka itu akan selalu memisahkan, memecah belah dan mencerai-beraikan. Dan terjadilah perceraian itu. Begitu pula dalam hubungan dengan Tuhan, manusia bisa tercerai-berai, bisa bercerai dari Tuhan, terpecah belah hubungannya karena kepongahan hatinya. Merasa diri hebat, merasa tidak butuh Tuhan, merasa bahwa dia dapat berjalan apa-apa sendiri. Sehingga seringkali memang Tuhan turun tangan dengan caranya yang ajaib, bahkan dengan tangannya yang tegas dan keras, untuk membuat seseorang yang tadinya pongah menjadi rendah hati. Apakah itu? Kesusahan hidup. Itulah pembasmi pongah yang utama yang Tuhan pakai dengan hikmat-Nya yang luar biasa itu untuk membuat manusia bertobat menjadi rendah hati. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari 2 ayat di Matius 12 ayat 25 dan 30. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka atau orang-orang Farisi, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Ayat yang ke-30, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Yang Yesus tegur di dalam bacaan Matius pasal 12 mulai dari ayat 25 sampai 30 ini sesungguhnya adalah teguran keras kepada kesombongan dan kepongahan hati orang Farisi pada waktu itu yang melihat adegan Yesus mengusir roh jahat. Dan dengan lantang mereka mengatakan bahwa dengan roh Beelzebul Yesus mengusir roh jahat itu. Atau dengan kata lain, dengan roh jahat Yesus mengusir roh jahat. Dengan kata lain pula mereka sedang mengatakan Yesus adalah orang yang jahat. Sehingga lalu kemudian Yesus melihat apa yang sesungguhnya ada di dalam hati orang Farisi itu. Yaitu ada kepongahan yang begitu congkak luar biasa. Yang menganggap begitu suci dirinya. Yang menganggap bahkan tidak bisa dan bahkan tidak kepingin untuk yang namanya mengetahui tentang roh jahat itu. Dan Yesus tegur keras dengan mengatakan bahwa kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa dan kota atau rumah tangga terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Yesus mengatakan sesuatu tentang perpecahan yang sebenarnya berangkat dari kepongahan hidup mereka, orang-orang beragama yang mengaku dirinya begitu hebat, begitu suci, dan merasa diri terhormat dan patut dihormati sampai gila hormat luar biasa. Ini sesungguhnya merupakan teguran keras Tuhan kepada manusia.
dosa yang paling sulit untuk ditangani adalah kecongkakan, kepongahan, dan kesombongan. Sehingga seringkali justru mengapa Tuhan seringkali mengganjar hukuman yang keras, yang tegas, agar manusia bisa rebah dan sadar dirinya perlu merendah, dan sadar pula bahwa dirinya itu memang begitu rendah di hadapan Tuhan, hanya debu dan akan kembali menjadi debu. Di sini Tuhan berkarya justru lewat berbagai macam upayanya, termasuk bencana, musibah yang menyebabkan kesusahan hati manusia. Mengapa Tuhan berkarya lewat kesusahan hati itu? Karena dengan dan oleh kuasa hikmat serta bijaksana Tuhan itu, susah hati dipakai oleh Tuhan sebagai alat pembasmi kepongahan manusia, agar kerendahan hati itu muncul. Inilah sebenarnya yang menyebabkan pongah bisa terbasmikan, yaitu ketika Tuhan memakai susah hati yang sedang kita hadapi, yang sedang kita alami, untuk benar-benar kita merendah, rebah di hadapan Tuhan, dan merendahkan diri serendah-rendahnya, menyadari bahwa kita rapuh, menyadari bahwa kita tidak pantas untuk pongah dan menganggap diri kita bermegah lebih hebat dari orang lain dan meremehkan orang lain. Hari ini kondisi sulit yang melanda bumi ini sebenarnya adalah cara Tuhan mau mengganjar setiap orang percaya atau setiap orang di muka bumi ini untuk tidak pongah lagi. Tidak pongah karena keagamaan mereka, tidak pongah karena segala macam kebanggaan hidup mereka, tidak pongah pula dengan segala kedudukan atau jabatan yang mereka pegang, tidak pongah pula dengan rumah ibadah yang mereka agungkan dan junjung tinggi. Untuk mereka atur begitu rupa seolah-olah rumah ibadah itu adalah menjadi Tuhan buat mereka, dan Tuhan malah disingkirkan dari rumah ibadah mereka sendiri. Hari ini Tuhan ingin mengajarkan kepada kita untuk lewat masa-masa susah hidup ini, biar kita bersandar pada bijaksana yang dari Tuhan, dan melihat bahwa susah hati yang Tuhan titipkan di dalam perasaan kita masing-masing sedang dipakainya untuk membasmi kepongahan di hati kita, agar menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, yang menghamba, yang mau menjadi pelayan-pelayan yang setia, tidak lagi menjadi tuan-tuan yang mengatur sesamanya atau menyingkirkan sesamanya, menganggap remeh orang lain. Mari kita berserah kepada Tuhan di masa susah ini, agar pongah kita terbasmikan dan kerendahan hati kita bertumbuh dengan baik, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Makin dekat kita dengan Tuhan, makin kita rendah hati, dan makin kita rendah hati, makin kita bisa dekat dengan Tuhan, karena rendah hati selalu menyatukan dan pongah hati selalu memisahkan, mencerai-beraikan, dan memecah belah. Selamat berjuang untuk terus menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati oleh hikmat yang daripada Tuhan. Tunduklah kepadanya, takut akan Tuhan, dan sadarilah betapa kita rapuh tanpanya. Selamat berjuang lagi, selamat hidup di dalam kerendahan hati seorang hamba, dan tetaplah percaya bahwa Tuhan sedang membentuk dan menjadikan kita pribadi-pribadi hamba yang takut akan Tuhan. Selamat jadi bijak setiap hari. Selamat bersemangat ikut Tuhan tanpa lelah. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.